Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 10 hektar lahan di Ogan Ilir terbakar dilalap api. Untuk mempercepat padamkan api, 2 helikopter pembom air dikerahkan. 2 orang ditemukan pingsan saat membersihkan sebuah sumur di Kabupaten Pali. Korban diduga menghirup gas beracun. Kerjasama polisi dan petani kelola lahan perkebunan hingga panen beragam jenis sayur. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir kembali terjadi. Akibatnya 10 hektar lahan terbakar dilalap api. Untuk mempercepat padamkan api, 2 helikopter pembom air dikerahkan. Kepulan asap abu-abu dan api terus memenuhi kawasan ini. Diperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 10 hektar. Kebakaran ini terjadi di Desa Ibul Besar, Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Untuk membantu memadamkan kebakaran ini, 2 helikopter pembom air milik BPBD Provinsi Sumatera Selatan dikerahkan ke lokasi. Pemadaman melalui udara untuk menjangkau lokasi yang sulit ditempuh melalui jalur darat. Untuk menanggulangi kebakaran, sejumlah Satgas Karhutla Ogan Ilir menurunkan 20 personil yang terdiri dari Manggal Agni, BPBD Ogan Ilir, dan TNI Polri. Hari ini kita pemadaman di Desa Ibul, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Vegetasi yang terbakar hari ini perumpung, belidang, dan beberapa di gelam lah. Hitungan kami kurang lebih 10 hektar lah yang sudah terbakar. Petugas menduga lahan sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan perkebunan baru. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai lebih dari 189 hektar dengan jumlah kejadian sebanyak 81 kali. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 2 orang ditemukan pingsan saat membersihkan sebuah sumur di Kabupaten Pali. Keduanya diduga menghirup gas beracun di dalam sumur dengan kedalaman 12 meter. Dua orang pingsan di dalam sumur. Sontak warga sekitar Jalan Merdeka, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali ini panik. Sabtu siang itu, Dede dan Muklis tengah membersihkan sumur dengan kedalaman 12 meter. Diduga kedua korban telah menghirup gas beracun yang ada di dalam sumur. Kedua korban awalnya akan menguras sumur milik Mario. Meski awalnya berjalan lancar, namun berselang 1 jam, aktivitas keduanya sudah tidak terdengar oleh pemilik rumah. Merasa curiga, saksi pun lalu melihat keduanya sudah dalam kondisi lemas di dalam sumur. Sehingga temuan tersebut langsung dilaporkan pada petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Pali. Kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam sumur setelah petugas damkar dibantu warga berjuang selama 1 jam. Menyelamatkan orang pingsan di dalam sumur. Ada 2 orang atas nama Bapak Dede dan Bapak Muklis. Saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit daerah. Kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Talang Ubi untuk mendapatkan pertolongan medis. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang juru parkir di Kota Palembang datangi kantor polisi usai menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Akibat kejadian ini, korban menderita sejumlah luka lebam dan lecet di tubuhnya. Luka lebam dan lecet di tubuh pria ini menjadi alasan mendatangi Polrestabes Palembang. Yoga Wahyudi datang ditemani bersama keluarganya. Pria 47 tahun itu mengaku telah menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Kejadian bermula saat korban yang bekerja sebagai juru parkir didekati 2 orang pria yang turun dari sebuah mobil menanyakan alamat seseorang. Kejadian itu berlangsung pada 4
4 September lalu. Namun sebelum sempat menjawab, tiba-tiba tubuh korban ditarik dan dipaksa masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil wajah korban lalu ditutup menggunakan baju dan dianiaya berulang kali hingga korban tidak berdaya. Kemudian korban diturunkan di tepi Jalan Lingkar Jakabaring, Kabupaten Banyuasin. Dekat mobil itu dia langsung masuk ke dalam mobil. Oh, langsung ditarik paksa masuk ke mobil. Iya, dia turun langsung masuk dalam mobil. Pakai apa di itu, Pak? Hah? Pakai apa di itu kalau Baju. Pakai baju. Terus kita dipukulin, Kak. Ada mobil dia cepat dia mukulin. Pun dia nonjok bagian rai. Pas di lokasi daerah pengejalan ditambahnya lagi kita diajak di rumah. Pas senjata enggak dengan begitu? Hah? Pas senjata enggak? Oke. Pakai apa, Pak? Kayu gelam sama kursi plastik. Korban sendiri tidak mengetahui siapa saja pelaku dan apa motifnya menganiaya dirinya. Korban hanya bisa berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang lansia di Palembang ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Tetangga curiga karena tercium aroma tak sedap dari dalam rumah. Petugas Palang Merah Indonesia tampak mengangkat tandu dengan kantong jenazah di sebuah rumah kawasan Jalan Sultan Mansur, Kota Palembang. Ya, seorang lansia bernama Rustam Effendi yang berusia 61 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Ia selama ini hanya tinggal sendirian. Sebelum ditemukan tak bernyawa, warga Jalan Sultan Mansur harus menjebol jendela karena rumah dalam keadaan terkunci. Tetangga sekitar curiga lantaran tidak ada aktivitas dari rumah tersebut 2 hari terakhir. Warga lalu mengintip ke dalam rumah yang kemudian langsung mencium aroma tak sedap. Jenazah lansia ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna pemeriksaan otopsi. Tetangga menghubungi Pak RT, Babin Katimas, Babinsa, kemudian menghubungi Polri. Dan setelah kita cek TKP ternyata memang pemilik rumah sudah meninggal. Kondisinya seperti apa, Komandan? Kondisinya ada di kamar. Kalau riwayatnya ada riwayat sakit. Di dekat jenazah saat ditemukan ada benda-benda mencurigakan mungkin, Komandan? Ada HP yang tercas, tapi memang ada riwayat sakit. Jadi kemungkinan sakit, Komandan, ya? Iya. Sekarang Belum diketahui penyebab pasti meninggalnya lansia ini. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.